Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Pol. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Gimana kabar sobat? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan mengulas wawancaranya dengan Mbak Stella atau Wamendikti Sains Teknologi kita, yang super jenius, super pintar ya. Gitu. Jadi di video ini beliau mengungkapkan bahwa secara sains wanita itu tidak punya kemampuan yang berbeda. Jadi kalau ada istilahnya udah wanita itu bikin nggak usah tinggi-tinggi sekolahnya karena nanti juga di dapur, udah kemampuan wanita itu ini beda lah kemampuan wanita sama pria. Nah, menurut sains, kata Profesor Stella itu adalah mitos. Jadi gimana menurut sobat semua? Dan di video ini pun akan membahas tentang bagaimana menerapkan etika di saat orang-orang melakukan digitalisasi, terutama dalam penggunaan AI. Nah, penasaran? Yuk kita tonton bagaimana penyampaiannya Profesor Stella ini. Ayo. Bisa mengambil peran yang lebih besar gitu dalam pengembangan dan juga penerapan inovasi AI khususnya di Indonesia. Ayo, siapa dulu nih yang mau menjawab? Prof Stella dulu? Mbak Stella? Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, masih pagi ya? Pagi menjelang siang nih. Iya. Pagi menjelang siang. Untuk kita semua, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Terima kasih sekali atas undangannya, senang sekali bisa bersama di sini. Untuk saya langsung jawab saja ya. Ada beberapa jawaban, mungkin, tapi satu yang saya mulai saja satu, nanti mungkin yang lainnya dari pertanyaan-pertanyaan lain. Boleh. 2 poin. Satu poin pertama adalah kita harus sangat tahu dan yakin bahwa berdasarkan bukti-bukti saintifik itu perempuan sama sekali tidak berbeda dengan laki-laki di kemampuan matematika, sains, teknologi, dan engineering. Jadi di kemampuan STEM itu ada penelitiannya yang sangat jelas sekali, termasuk penelitian saya sendiri yang membuktikan bahwa pada waktu bayi itu lahir kita sudah mempunyai kemampuan matematika, dan kemampuan matematika inilah adalah dasar dari suatu inovasi dan pengembangan di tentu saja di artificial intelligence, di kecerdasan buatan, dan sama sekali tidak ada perbedaan gender di dalam kemampuan otak. Jadi kalau selama ini mungkin pernah dengar bahwa ada perbedaan gender, itu sama sekali tidak benar dalam bentuk saintifik. Jadi kita harus yakin bahwa siswa-siswi kita, anak-anak kita, remaja kita, mahasiswa kita yang perempuan itu sangat berkemampuan untuk mempelajari dan juga berinovasi di hadap digital. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau pandangan saya, kita harus sebenarnya segala sesuatu inovasi itu, apakah itu digital, ataukah itu inovasi di bidang teknologi, ataukah itu inovasi di bidang biologi, itu adalah sama dengan bagaimana suatu manusia itu bisa mencetuskan inovasi. Inovasi itu datangnya selalu dari melihat pertanyaan, melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita.
Itu adalah dasar inovasi. Jadi kalau kita mempertanyakan bagaimana wanita itu bisa mempertinggi inovasi di digital, satu yang harus kita sadari, kita sebagai wanita itu sangat bisa dengan jeli melihat masalah-masalah di sekitar kita. Nah, itulah yang harus kita ambil untuk mempertanyakan bagaimana dengan masalah-masalah yang ada atau isu-isu, masalah bukan berarti jelek ya, atau isu-isu yang ada itu bisa kita olah menjadi inovasi-inovasi digital yang baru. Karena yang namanya inovasi digital itu tetap menuju kepada apa sebenarnya yang sesuatu yang baru itu bisa diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan kebutuhan itu ada dua kebutuhan mendasar. Apakah itu bisa membuat kita menjadi lebih efisien? Jadi kalau kita lihat yang tadinya tidak ada mungkin digital yang kita hanya bisa membagi teknologi video, itu sekarang ada hingga menjadi efisien. Yang kedua itu pengembangan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa berkembang menjadi manusia yang lebih lebih tinggi peningkatan berpikirnya. Nah, itulah kalau saya lihat bagaimana seorang wanita atau kaum wanita itu bisa membuat inovasi digital, kita mempertajam kemampuan wanita melihat masalah-masalah yang mungkin ini memang ada perbedaannya, yang tidak selalu dilihat oleh para kaum pria. Jadi inovasi itu semuanya bisa menjadi inovasi digital. Kalau kita melihat di rumah, aduh kalau mikirin mau masak nih, mau masak itu tiap hari kalau dipikirin capek juga menunya apa. Nah, kalau para ibu-ibu ini harus mikirin masak ke abu nih, ini bisa menjadi inovasi digital. Karena kita bisa tanya dengan LLM, apa nih dengan bahan-bahan segini, apa inovasi kita bisa ada yang memikirkan menu 1 minggu tanpa harus kita capek. Dan itu menunya juga sudah bergizi dan juga murah. Nah, efisien dari cost. Itulah yang saya maksud, kita harus bisa jernih dan jeli melihat masalah-masalah di sekitar kita untuk menjadikan itu suatu inovasi, dan untuk melihat masalah itu kaum wanita juga pasti bisa dengan sangat tangguh. Terima kasih Mbak semua dalam menggunakan digitalisasi ini gitu ya. Tapi nanti sebelum itu kayak kita juga pengen tanya sama Mbak Stella nih, gimana sih awalnya bisa tertarik gitu ya? Mungkin bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Awalnya bisa tertarik dengan dunia STEM ya. Tepatnya adalah cognitive science gitu. Sampai ada di posisi saat ini. Boleh cerita dulu mungkin apa yang membuat tertarik saat itu? Silakan. Saat itu sebenarnya tertarik dari kembali lagi seperti yang saya bilang itu adalah dari pertanyaan-pertanyaan. Waktu saya kuliah di Harvard University, saya sebenarnya majornya atau kalau di Harvard itu disebutnya konsentrasi, concentrationnya itu adalah ekonomi. Jadi saya meneliti tadinya harus lulus bidang ekonomi. Waktu tahun ketiga, karena saya juga bekerja di laboratori untuk mendapatkan uang tambahan, karena saya menerima beasiswa, jadi saya harus bekerja. Waktu saya bekerja di laboratori itu adalah di laboratori seorang cognitive science yang sangat terkenal. Dia bernama Profesor Stephen Koslin yang memberitahu dunia bagaimana kita memproses penglihatan. Jadi kalau kita bisa melihat dan bisa tahu bahwa yang saya lihat di depan ini adalah botol minum, botol air, bukan botol minum, botol air itu kalau kita lihat dari segi biologinya itu tidak akan sampai ke situ, karena kalau dari segi biologi itu hanyalah sinyal-sinyal yang masuk itu lewat mata belum bisa diproses menjadi itu adalah botol air, sehingga itu harus dirumuskan di dalam algoritma di otak kita bagaimana kita bisa memproses itu. Nah, pada saat itu saya bertanya kepada beliau, saya jadi kepikiran. Waktu itu sungguh beliau berada di depan saya lagi kerja, kebetulan membersihkan office-nya sebenarnya. Lalu saya tanya, dari mana kita manusia waktu kecil itu bisa tahu misalnya ini disebut gelas? Karena pasti kan tidak ada ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang mengajarkan ke anaknya umur 2 tahun, yang ini namanya gelas, yang ini namanya cangkir. Dan juga kalau saya tanya, apa itu gelas? Jelaskan ke orang Mars. Pasti susah. Mungkin ada yang bilang gelas itu terdiri dari kaca.
Tapi sebenarnya ada gelas yang nggak dari kaca kan? Ya, nah itu sulit kalau dijabarkan. Sampai sekarang pun itu untuk artificial intelligence itu akan tidak 100% bisa mengenali mana yang gelas, mana yang cangkir. Nah, itu menjadi pertanyaan yang mendasar saya. Saya ingin tahu bagaimana kita bisa, manusia itu mempunyai pikiran yang dari gelas dan cangkir itu. Dan waktu Profesor Stephen Kosslyn itu mendengar pertanyaan saya, dia bilang, yang paling tahu jawabannya dari pertanyaan Anda itu namanya Profesor Elizabeth Spelke, dan dia akan menjadi profesor di Harvard University. Nanti kamu minggu depan, kebetulan dia baru dan dia minggu depan akan kesini, silakan kamu tanya ke dia. Nah, itulah yang menjadi mentor saya, dan dia memang sungguh selain mentor dari ilmu ya, selain dari mentor dari ilmu, beliau juga adalah suatu wanita yang luar biasa, yang juga penelitiannya itu membuktikan bahwa wanita itu tidak punya kemampuan yang berbeda dari pria di segala macam, itu adalah mitos. Dan saya sangat belajar dari beliau di ilmunya, tetapi juga di sebagaimana gitu kita sebagai wanita harus bisa eksis di dunia penelitian. Tapi kalau ditanyakan kenapa, dari pertanyaan, dan saya sangat beruntung mempunyai orang-orang di sekitar saya yang mau menjawab pertanyaan saya. Jadi kalau waktu itu pertanyaan saya dijawab Prof. Kosslyn, ya memang begitu, ya saya tidak akan tertarik. Tetapi karena saya bertanya, lalu diberikan jawaban yang harus bisa eksplorasi lagi, itulah membuat saya tertarik di dunia yang sekarang saya tekuni selama. I see. Menarik ya teman-teman, ternyata dari hal kecil kita bisa merasa tertarik terus kemudian ke-trigger untuk belajar lagi dan lagi. Kalau dalam proses belajarnya sampai dengan posisi sekarang nih Mbak Stella, jadi apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi? Terus kita sebagai perempuan tuh harus punya kemampuan khusus nggak sih gitu ya untuk bisa stand out gitu di bidang STEM? Silakan. Kita tidak perlu, yang pertanyaan kedua dulu yang saya jawab, kita sama sekali tidak perlu mempunyai kemampuan khusus. Karena kembali kalau kita lihat dari kemampuan kognitif dan otak, berdasarkan bukti-bukti saintifik itu sudah sangat terjawab sekali bahwa kemampuan kognitif dan otak kita tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini sangat terbukti. Nanti kalau ingin baca papernya banyak gitu sebenarnya. Salah satunya dari tulisan Profesor Elizabeth Spelke, mentor saya. Namun yang kedua, tantangannya ini banyak. Dan ini akan saya paparkan tantangan yang khusus di dunia artificial intelligence. Artificial intelligence, terutama sekali generative artificial intelligence. Jadi generative artificial intelligence itu contohnya large language model seperti ChatGPT, itu generative artificial intelligence atau general artificial intelligence juga. Karena kalau sebenarnya kalau kita lihat secara menyeluruh, ya artificial intelligence itu ada menjadi dua. Satu itu adalah general artificial intelligence, itu yang ingin memimik atau mengimitasi kemampuan manusia berpikir secara general. Yang satu lagi adalah kita biasanya sebutnya narrow, bukan berarti jelek, tapi narrow artificial intelligence, itu untuk memecahkan masalah-masalah yang khusus. Misalnya face recognition, itu narrow artificial intelligence yang untuk itu. Nah, terus terang saja di narrow artificial intelligence itu semuanya sudah sangat maju, dan biasanya di narrow artificial intelligence khusus untuk itu AI jauh lebih hebat dari kita manusia. Nah, seperti face recognition atau tools yang lainnya. Tetapi yang di general artificial intelligence inilah yang manusia sebenarnya sampai sekarang pun masih lebih hebat dari AI. Tetapi kembali tantangannya apa? Artificial intelligence itu yang di general artificial intelligence seperti LLM, ChatGPT itu adalah mesin statistik. Maksudnya apa? AI itu AI yang seperti LLM yang paling bagus itu mereka mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, dan dari data yang sebanyak-banyaknya itu menghitung dengan algoritma yang khusus, ya apakah rangkuman atau rumusan dari data itu. Itulah sebabnya LLM misalnya sangat berguna sekali untuk dipakai misalnya di bidang kesehatan untuk bisa memproses, untuk bisa menjawab pertanyaan, siapakah yang kemungkinan akan mendapatkan kanker? Ini bisa dijawab oleh artificial intelligence dengan mengumpulkan data-data, dan dari data-data itu statistik, dan kemudian itu akan diolah oleh algoritma yang bagus, dan itu akan memberikan jawaban.
tantangannya apa? Statistik dan data. Jadi kalau datanya itu ada bias, hitungan akhirnya juga ada bias. Nah, inilah yang menjadi tantangan khusus bagi perempuan di bidang di segala sesuatu penggunaan artificial intelligence. Karena data yang sekarang ada itu tentu saja ada bias. Misalnya, kalau kita tanya ke artificial intelligence, kita tanya ke LLM saat ini, misalnya Anda punya perusahaan, tanya ke LLM, tolong hitung dari rata-rata gaji, berapakah yang harus saya gaji kepada Stella Christie, gitu, dengan latar pendidikan tingginya dan sebagainya. Nah, bagaimana LLM-nya itu menghitung? Itu berdasarkan data. Data yang sudah ada, gaji perempuan di bawah gaji laki-laki dengan latar belakang pendidikan yang sama, dengan pengalaman kerja yang sama. Jadi kalau Anda tanya ke LLM hari ini gaji saya harusnya berapa, itu pasti lebih rendah dari seorang laki-laki yang punya pengalaman dan punya pendidikan yang persis sama seperti saya. Itulah tantangan kita sebagai perempuan, bahwa data yang ada di dunia itu bias, pada dasarnya bias, dan jangan lupa artificial intelligence itu bahkan akan menjadi lebih bias karena dia menghitung berdasarkan statistik yang sudah ada. Itu tantangan yang sangat besar buat kita. I see. Terima kasih banyak, boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Prof. Stella. Jadi reminder buat kita juga ya, nanti kita akan lebih banyak bicara soal itu dan juga solusinya, tapi kita akan berikan waktu dulu untuk rekan-rekan media atau mungkin juga para peserta yang ingin bertanya. Boleh angkat tangannya, siapa yang ingin bertanya? Boleh teman-teman panitia, boleh berikan mikrofonnya. Rekan-rekan, ya, oke, sebelah sana ya. Halo, selamat siang. Dengan siapa? Halo, selamat siang. Selamat siang. Saya Eva, salah satu peserta Bootcamp Perempuan Inovasi. Selamat siang, Eva. Eva. UI UX Design. Baik. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya. Sebenarnya karena di sini kami peserta Bootcamp diberi kesempatan untuk membuat solusi inovatif gitu untuk membantu perempuan-perempuan di Indonesia. Karena baru saja kita mendengar salah satu ide dari kelompok yang berbicara tentang perempuan di wilayah 3T. Jadi pertanyaan ini akan relate dengan langkah atau aksi apa yang harus kami ambil ke depannya jika kami ingin membantu perempuan di wilayah 3T. Saya percaya saat kita bicara tentang digitalisasi untuk mewujudkannya atau membantu perempuan untuk turut andil di dalamnya, maka bukan hanya persoalan SDM tapi juga infrastruktur itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah menurut Mbak Dian, Mbak Stella, dan Mbak Amanda, apakah saat ini perempuan di daerah atau di wilayah 3T sudah memiliki infrastruktur yang mumpuni? Lalu yang kedua, menurut pandangan Mbak Dian, Mbak Stella, dan Mbak Amanda, tentang kondisi perempuan di wilayah 3T saat ini, apakah sudah dikatakan siap untuk menerima digitalisasi ini? Terima kasih. Baik, kesiapan. Satu, tingkat kesiapan ini sudah cukup terpenuhi. Ini adalah yang pertama cukup terpenuhi, yang kedua masih belum, dan itu masih agak sulit. Tingkat kesiapan yang cukup terpenuhi menurut saya adalah kalau kita bisa memberitahukan dan mengemas bahwa digital itu satu yang sangat inti dari digital itu adalah membuka jaringan. Jadi di dunia yang tadinya terputus-putus, yang tidak tersambung, di dunia yang tadinya mungkin hanya didikte bahwa informasi itu hanya datang dari hierarki atas, dengan adanya digital, inilah yang terjadi bahwa informasi itu bisa diberikan dan juga dicari oleh seluruh orang. Nah, kalau kita bisa mengemas ini terhadap siapapun, termasuk para wanita-wanita di 3T, ini akan jauh lebih mudah untuk mereka bisa melihat apa sebenarnya manfaat dari digital. Jadi tinggal dikemas bahwa yang terjadi inilah tadinya para wanita kita di daerah 3T itu harus menunggu berita dari atas. Dan yang mereka punya berita, yang mereka ingin tahu, dan yang mereka bisa keluarkan itu tidak pernah menyebar kemanapun. Dengan adanya digital, yang mereka tahu itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Nah, tadi yang Mbak Dian bilang kearifan lokal, itu saya sangat setuju sekali. Dan kalau saya melihat inilah menjadi opportunity, menjadi kesempatan bahwa dengan adanya dunia digital, karena dunia digital itu membuka jaringan, itulah kearifan lokal itu sekarang menjadi bisa tercatat
di dunia digital yang tadinya hanya di lokal itu adalah menjadi bisa nasional, bahkan bisa mengglobal karena adanya digitalisasi. Jadi kalau dari siap atau tidak, saya rasa kalau dikemas apa itu sebenarnya digital, satu saja, untuk membuka jaringan sehingga lalu lalang informasi itu adalah dari semua arah, itu akan menjadi lebih jelas dan lebih mudah dimengerti bagi siapapun termasuk wanita di daerah 3T. Itu yang pertama. Dan terutama sekali untuk di 3T itu kan selalu permasalahannya kita tuh terpinggir, ya kan? Inilah dengan digital itulah kesempatan dibuka, tidak lagi menjadi terpinggir. Apapun yang Anda ketahui, misalnya saya ke SOE NTT untuk melihat tanah untuk pendidikan, untuk membangun SMA, unggul. Di situ saya lihat, wah ini saya diberikan kain yang anyaman dari situ. Ini saya lihat kainnya begitu rumit anyamannya. Kalau untuk membuat anyaman geometris itu harus pakai matematika. Dan kalau ditanya bagaimana cara bisa menyulam kain geometris ini tanpa ada rumusan matematikanya, orang sudah tahu. Kalau kita punya digital itu bisa langsung ditaruh digital sehingga orang lain itu bisa lihat. Nah itu. Yang kedua yang saya bilang, kesiapannya ini masih harus perlu dibantu sekali. Ini adalah kesiapan yang tadi Mbak Amanda sudah bilang di pertama. Untuk bisa memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar. Ini persiapan ini jauh lebih sulit dari persiapan pertama untuk bisa memangku bahwa digital itu membuka jaringan. Kesiapan yang kedua ini masih sangat sulit dan ini harus sangat dibantu supaya jaringan yang membuka lalu lalang informasi ini tidak menjadi kesulitan dan tidak menjadi kesalahan, bahwa dengan kita tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, kesiapan yang kedua inilah yang harus kita bantu bersama, baik untuk 3T maupun sebenarnya terus terang saja di daerah sentral di urban kita juga itu masih sangat sulit sebenarnya. Itu dari Oke, thank you. Nah, kemudian kita jadi penasaran ya, seperti apa nih? Ada langkah utama kementerian apa nih yang bisa jadi update buat kita semua ya untuk meningkatkan partisipasi perempuan khususnya dalam bidang STEM. Nanti mungkin Mbak Amanda boleh tambahkan dengan keterampilan yang perlu dimiliki untuk supaya banyak perempuan yang lebih banyak masuk di bidang STEM ini. Silakan Mbak Sela. Sebelum saya jawab itu saya boleh menyinggung etikanya nggak? Oke. Karena ini sangat penting ya, tentang tadi etika penggunaan artificial intelligence, karena itu adalah suatu problem yang sangat inti dan sangat diperhatikan pada saat ini di seluruh kalangan, termasuk tentu saja di kalangan pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan untuk pemberdayaan perempuan. Kita selalu dengar tentang etika dan itu tentu saja sangat benar. Tapi mungkin yang kalau boleh saya izin saran kepada para pemangku kepentingan, baik itu Anda adalah guru atau Anda adalah pelaku, mahasiswa, siswa dari segala jenjang dan dari segala kepentingan, mari kita berpikir bahwa etika itu, kalau kita hanya bilang bahwa harus begini, harus begitu, itu dari data-data dan dari sejarah pengembangan sumber daya manusia itu tidak akan berjalan kalau cuma diberitahu harus begini dan harus begitu. Tetapi sangat penting sekali bahwa kita harus bisa memperlihatkan dan menceritakan dan meyakinkan konsekuensi dari kalau kita tidak menganut etika tersebut. Misalnya pada hari ini Mbak Dian sudah bilang kalau kita menggunakan ChatGPT untuk script writing, itu kitanya sendiri tidak akan bisa menulis dengan baik. Nah, kalau kita jadi bukan etikanya tidak boleh menggunakan ChatGPT yang diutamakan, tetapi ayolah kita mengajak setiap pelaku, setiap pengguna, apa konsekuensinya jika Anda 100% bergantung kepada ChatGPT. Ya, sebenarnya kalau saya ada penulisan paper itu edukasi di masa artificial intelligence, ini ada konsekuensinya dan kita kembalikan kepada sang pengguna, apakah Anda bersedia
menanggung konsekuensi itu. Satu, kalau Anda 100% menjadi 100% menggunakan tanpa Anda sendiri yang bisa menulis atau membuahkan pikiran-pikiran baru, Anda tidak akan bisa membedakan mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Ya, tidak bisa membedakan. Tidak punya nurani dan sensitivity untuk membedakan kualitas. Itu pertama. Yang kedua, Anda sendiri lama-lama tidak akan bisa memproduksi apapun itu produksinya. Ataukah itu dari segi codingnya sendiri, ataukah itu dari segi script writing, ataukah itu dari mengeluarkan pelajaran. Kalau dosen itu membuat pertanyaan, ya kan, membuat ujian, semuanya Anda tidak akan bisa memproduksi sendiri kalau lama-lama orang lainkah yang di sini adalah ChatGPT yang menggunakan itu. Itulah konsekuensi yang kedua. Sebenarnya lalu yang konsekuensi ketiga yang sangat penting adalah gabungan dari situ. Anda tidak akan bisa dengan jernih dan dengan strategis melihat sebenarnya ChatGPT ini di mana, atau bukan ChatGPT, digital artificial intelligence itu di mana batasnya. Nah, itulah kalau kita sendiri tidak bisa menentukan batasnya, misalnya boleh atau tidak menggunakan untuk script writing, kembali ya, karena ini sudah ada konkret. Kalau kita tidak punya naluri untuk membilang dan juga rasionalitas, inilah batas penggunaan, itu akan menjadi sangat berbahaya di dunia ini. Kita akan seperti ya film, nanti itu jadi beneran ambil alih. Nah itulah. Jadi 3 konsekuensi itu, sebenarnya ada beberapa lagi, 3 konsekuensi itu kita tidak akan bisa membedakan kualitas, tidak bisa memproduksi secara sendiri, dan kita tidak bisa menentukan batas kalau kita tidak menganut etika. Jadi etika itu bukan etika berdasarkan harus begini, harus begitu, tetapi kalau tidak dilakukan itu ada konsekuensi. Iya, betul. Ini sangat penting, kita harus mengajak bersama, karena kalau cuma dibilangin nggak boleh begini, misalnya Anda sebagai dosen bilang nggak boleh pakai ChatGPT, gimana pun nanti akan pakai. Tapi kalau Anda bilang kalau kamu pakai ChatGPT sekarang silakan, tapi nanti kalau ujian beneran harus nulis, jawab pertanyaan, nggak ada ChatGPT pasti kamu nggak bisa. Nah, mikir lagi mahasiswanya. Pikir lagi, nah, betul, itulah. Itu jadi konsekuensinya penting. Baik. Lalu dari program pemerintahan saya betul, bilang kementerian. Ya, dari apa nih, Mbak kementerian ya. Yang sudah terjadi itu 2 yang sekarang para di sini hadir ya. Program bootcamp ini sudah sangat berhasil sekali dan itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 kalau tidak salah, dan sekitar 20 ribuan yang mendapat langsung dengan marcoding ya. Terima kasih sekali nih dukungannya. Lalu yang kedua juga ada program penghargaan untuk Women in Science, itu dari L'Oreal, UNESCO, Kementerian Kemendikbudristek sebelumnya, dan mungkin akan dilanjutkan oleh Kemendiktisaintek, dan juga dengan BRIN. Nah itulah memberikan penghargaan di Women in Science. Karena kementerian kita baru 1 bulanan ini, jadi hari ini pun saya rapat tentang anggaran-anggaran ya. Jadi yang maju ke depannya bagaimana? Satu-satu yang boleh saya bagikan, mungkin yang izin saya bagikan adalah di dalam Kemendiktisaintek, khusus di Kemendiktisaintek itu memang kita ada canangan khusus untuk mengkhususkan terhadap pemberdayaan perempuan. Nah, ini tentu saja akan membantu kita memikirkan bagaimana kita bisa terus mendukung dan mendorong perempuan di bidang inovasi digital. Tapi kalau saya boleh ingin juga membagikan, sebetulnya kalau kita terus hanya bilang bagaimana perempuan bisa di sini, bagaimana perempuan bisa di situ, kadang-kadang ini bisa berbalik arah. Bisa berbalik arah itu, khusus untuk kita hanya memikirkan untuk yang perempuannya saja nih yang di digital, dan itu sebenarnya ada celah-celah khusus. Tapi kalau kita berpikir setiap orang itu bisa si inovasi digital, termasuk para perempuan kita, itu mungkin akan bisa mendorong kita secara bersama terus mendorong ini, karena kembali lagi tidak ada perbedaan sebenarnya dari kemampuan antara perempuan dan kaum laki-laki.
tidak ada kesetaraan, tidak ada tadi ya perbedaan gender tadi ya yang disebutkan oleh Mbak Stella di awal tadi ya. Baik. Walaupun ada tantangan-tantangannya. Jadi mungkin yang harus kita lakukan juga dari Kementerian Dikti Saintek itu melihat tantangan-tantangan struktural. Baik. Misalnya bias-bias di data. Ya. Nah, dan tantangan struktural itu yang harus kita pelajari dan bagaimana kita bisa berinformasi kepada publik bahwa sebenarnya tantangan struktural ini memang adalah tantangan struktural, tapi jangan sampai ini menjadi tantangan struktural yang terus menerus. Misalnya kalau di sini sih tidak ya, karena gaji dosen di perguruan tinggi negeri itu ditetapkan oleh golongan. Tapi di perguruan tinggi swasta itu kemungkinan karena ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki karena di Amerika Serikat itu berbeda, cukup jauh perbedaannya antara dengan gelar yang sama, pendidikan latar belakang yang sama antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Nah, ini harus kita teliti dari kementerian apakah ada tantangan-tantangan struktural yang bisa kita ubah dan perbaiki dan kita komunikasikan. Ini sangat perlu komunikasi terhadap masyarakat. Betul. Kami tunggu kabar-kabar baiknya ya Mbak Stella dan juga kementerian bekerja di bawah kepemimpinan Mbak Stella juga ya. Oke Mbak Amanda, untuk menutup sedikit saja boleh Mbak Amanda, komitmennya Perempuan Inovasi untuk mencetak lebih banyak women in STEM untuk menuju generasi emas nanti ini di 2045. Silakan untuk menutup sesi talk show kita hari ini. Silakan. Ya, jadi untuk komitmen kita dari Perempuan Inovasi, yang pertama kita akan membangun ekosistem yang mendukung pemberdayaan perempuan di dalam teknologi. Kita udah membangun komunitas. Buat teman-teman yang belum join, silahkan join. Buat teman-teman yang bisa menjadi mentor, kita welcome banget untuk bisa jadi mentor dan menjadi inspirasi buat teman-teman kita semua. Dan buat mitra-mitra yang lain, kita juga mengharapkan bisa berkolaborasi sehingga program ini juga bisa berjalan dengan sustainable ke depannya gitu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak tadi tantangan dan juga peluangnya sudah kita diskusikan sama-sama. Jadi mudah-mudahan program ini dan juga kolaborasi berikutnya ya kita bisa saksikan nanti sama-sama ke depannya bergandengan tangan untuk menyaksikan bahwa perempuan juga bisa memainkan peran kunci begitu ya di era digitalisasi dan juga AI, tentu saja dengan melibatkan yang paling penting tadi ya, beretika dan juga bertanggung jawab. Baik, terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Amanda, Mbak Stella dan juga Mbak Dian. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami persilahkan untuk bisa mengambil tempat di atas panggung dan berfoto bersama terlebih dahulu. Setelah ini kami masih akan lanjut lagi untuk melanjutkan sesi presentasi dan juga sesi penjurian ya. Terima kasih banyak ya Prof Stella sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama dengan kami hari ini. Kami persilahkan kepada seluruh narasumber untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilahkan rekan-rekan media. Baik, ke kanan dulu kali ya, ke kanan dulu, ke sebelah kanan. Baik, setelah itu boleh ke arah tengah. Sudah semua teman-teman yang ada di area di sebelah kanan ya? Di tengah, lalu kemudian boleh ke arah kiri. Kami persilahkan. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk narasumber kita hari ini, Mbak Dian Sastrowardoyo, Profesor Stella Christy, dan juga Mbak Amanda Simanjuntak. Kami berikan waktu berikutnya untuk kemudian Mbak Stella bisa langsung kami bantu dan beserta teman-teman panitia untuk diarahkan bisa melakukan interview dengan rekan-rekan media. Jadi inti dari video ini bahwa perempuan itu perlu yakin bahwa laki-laki dan perempuan punya kemampuan otak yang sama dalam STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Jadi punya otak yang sama dalam STEM. Jadi emang kata beliau bahwa kemampuan perempuan itu tidak jauh berbeda dengan kemampuan pria gitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa udah wanita mah atau cewek mah udah kayak gini aja, itu untuk cowok, nah itu hanya sebatas mitos. Menurut sains bahwa itu sama. Dan di video ini ada
pesan khusus untuk semuanya dalam penggunaan digitalisasi atau AI ya, dimana AI dalam penggunaan AI itu harus menggunakan suatu etika, dan etika itu bukan hanya sebatas harus begini, jangan begitu, harus begitu. Itu hanya larangan-larangan yang tidak akan berjalan karena tidak memiliki tekanan untuk salah satu konsekuensinya. Jika kita melakukan suatu etika untuk melarang seseorang atau siapapun menggunakan AI, tekankanlah konsekuensinya. Misalnya, untuk mahasiswa atau siswa, kamu jangan menggunakan ChatGPT. Nah, itu nggak bakalan jalan katanya. Tapi kalau misalnya, boleh sekarang kamu gunakan ChatGPT, tapi nanti ujian tertulis, begitu ada pertanyaan kayak gini, kamu bisa jawab gak sesuai dengan yang kamu tulis dari hasil ChatGPT. Nah, itu ada konsekuensinya gitu. Jadi tekankan bahwa jika seseorang selalu menggunakan ChatGPT itu, bisakah membuat sesuatu yang berkualitas? Bisakah dengan AI itu membuat produk yang berkualitas gitu kan? Jadi jangan menekankan bagus atau buruknya, tapi tekankanlah konsekuensinya dalam penggunaan tersebut. Nah, itu bagaimana tanggapannya sobat semua? Yuk diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa like dan share video ini supaya bermanfaat bagi banyak orang, dan bagi sobat yang belum subscribe, tolong subscribe-nya supaya channel kami terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.